Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kawan-kawan dengan saya di channel Kostrat Panjang. Pernahkah kawan-kawan Anda bertemu dengan orang yang kehadirannya saja sudah membuat orang lain hormat dan segan? Mereka tampak memiliki aura kepemimpinan alami dan dihormati dimanapun mereka berada. Menjadi orang yang disegani adalah hal yang tidak mustahil untuk dicapai. Dengan memahami dan menerapkan beberapa prinsip dasar, Anda juga bisa menjadi seorang yang dihormati dan dipandang tinggi oleh orang-orang di sekitar Anda. Bagaimana caranya? Nah, simak kawan-kawan video ini sampai selesai untuk menemukan rahasia menjadi orang yang paling disegani. Menjadi orang yang disegani kawan-kawan tidak hanya berupa keuntungan pribadi, memperkaya kehidupan sosial dan profesional kita. Orang yang disegani biasanya dihormati, dipercaya, dan dianggap memiliki kredibilitas tinggi. Mereka seringkali menjadi panutan dan inspirasi bagi orang lain. Nah, dampak positifnya apa saja dari rasa segan ini kawan-kawan? Rasa segan dapat meningkatkan hubungan interpersonal, memperkuat ikatan tim, dan membuka peluang-peluang baru baik dalam karir maupun kehidupan pribadi. Dengan menjadi orang yang disegani kawan-kawan, insya Allah kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan lebih produktif. Nah, lantas bagaimana cara kita agar bisa menjadi orang yang disegani kawan-kawan? Ada beberapa tips kali ini. Yang pertama adalah perlunya kita untuk memiliki sebuah integritas. Kawan-kawan, integritas adalah kesesuaian antara ucapan dan tindakan kita. Orang yang berintegritas konsisten dalam memegang prinsip dan nilai-nilai bahkan dalam situasi yang sulit. Atau bagaimana membangun sebuah integritas? Untuk membangun integritas, mulailah dengan berkata jujur dan berbuatlah dengan jujur dan benar, walaupun tidak ada yang mengawasi. Tetapkan standar etika yang tinggi dan pertahankan, serta jangan takut untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan empati dalam hubungan sosial. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Dalam hubungan interpersonal kawan-kawan, empati membantu untuk membangun hubungan yang lebih dalam dan lebih bermakna. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, empati itu menunjukkan sederhana mendengar dengan sungguh-sungguh ketika teman atau kawan kita berbicara, atau membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Misalnya menawarkan bantuan kepada rekan kerja yang sedang kesulitan atau memberikan dukungan secara emosional kepada teman-teman kita yang sedang sedih. Kemudian yang ketiga kawan-kawan, berkomunikasi dengan cara yang efektif, baik itu verbal maupun non-verbal. Komunikasi efektif kawan-kawan mencakup ucapan yaitu verbal maupun bahasa tubuh, gestur atau non-verbal. Kedua aspek ini kawan-kawan harus selaras untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan meyakinkan. Ada beberapa tips dari saya kawan-kawan untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi, yaitu pertama berbicara dengan jelas dan ringkas. Kemudian menjaga eye contact, kontak mata. Mempertahankan bahasa tubuh. Di samping itu penting juga untuk memahami audiens kita dan menyesuaikan gaya komunikasi kita dengan mereka. Kemudian yang keempat kawan-kawan, menghargai orang lain. Menghargai orang lain kawan-kawan berarti memberikan mereka penghormatan dan pengakuan yang layak.
Ini bisa dilakukan dengan cara mendengarkan pendapat mereka, menghargai perbedaan di antara kita dan mereka, dan tidak meremehkan kontribusi mereka sekecil apapun. Kemudian, cara menunjukkan rasa hormat. Cara-cara sederhana untuk menunjukkan rasa hormat antara lain adalah dengan bersikap sopan, mengucapkan terima kasih, dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Menghargai waktu dan usaha orang lain juga merupakan bentuk rasa hormat yang sangat penting. Menjadi pendengar yang baik, kawan-kawan. Kita tahu mendengarkan bahwa sebuah keterampilan yang seringkali diabaikan. Padahal sangat penting. Dengan menjadi pendengar yang baik, kita menunjukkan bahwa kita menghargai dan peduli terhadap apa yang dikatakan oleh orang lain. Kemudian bagaimana caranya atau teknik mendengarkan secara aktif? Mendengarkan secara aktif, kawan-kawan, yaitu memberikan perhatian penuh, mengangguk sebagai tanda bahwa kita mendengarkan ucapan mereka dan mengulang kembali apa yang kita dengar untuk memastikan pemahaman, hindari gangguan dan fokuslah pada pembicara. Kemudian bersikap jujur dan terbuka. Semua orang tahu kejujuran adalah dasar kepercayaan, kawan. Kejujuran adalah dasar dari semua hubungan yang sehat. Tanpa kejujuran, kepercayaan mustahil akan pernah terbentuk. Jujur dalam setiap aspek kehidupan akan membangun reputasi yang kuat dan dapat dipercaya. Kemudian bagaimana menjadi terbuka tanpa melanggar privasi? Menjadi terbuka berarti bersedia berbagi perasaan dan pikiran kita dengan orang lain, namun tetap menjaga batas-batas privasi. Pilihlah ucapan atau informasi yang relevan untuk dibagikan dan pastikan kita nyaman dengan tingkat keterbukaan tersebut. Selanjutnya, kawan-kawan, milikilah pengetahuan dan skill atau keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki sangat mempengaruhi bagaimana orang lain memandang diri kita. Pendidikan yang baik dan pengembangan diri yang berkelanjutan akan meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri kita. Kemudian bagaimana caranya meningkatkan pengetahuan dan skill kita atau keterampilan kita? Beberapa cara, kawan-kawan, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, misalnya dengan banyak membaca, mengikuti pelatihan online, pelatihan bergabung dengan komunitas yang relevan, dan mencari mentor yang bisa membimbing kita. Gala pentingnya yaitu mengendalikan emosi. Pengendalian emosi adalah kemampuan untuk mengatur respon emosional kita dalam berbagai situasi. Orang yang dapat mengendalikan emosinya biasanya lebih disegani karena mereka mampu tetap tenang dan rasional walaupun di bawah tekanan. Bagaimana teknik mengendalikan emosi, kawan-kawan? Beberapa teknik mengendalikan emosi termasuk meditasi, latihan pernafasan, olahraga, dan mengambil jeda-jeda sebelum bereaksi. Mengenal pemicu emosi kita juga sangat penting untuk mengelola respon kita. Kemudian jadilah contoh yang baik. Jadilah teladan yang baik. Menjadi contoh, menjadi teladan yang baik, kawan-kawan, berarti kita tidak hanya mengatakan hal-hal yang benar, tetapi juga melakukannya. Orang yang menjadi teladan biasanya lebih dihormati karena mereka menunjukkan apa yang mereka katakan sesuai dengan tindakan nyata yang mereka tambahkan, tunjukkan. Kemudian bagaimana caranya menjadi panutan contoh yang baik? Kita perlu konsisten dalam perbuatan kita dan selalu berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kita selama ini, termasuk mengambil tanggung jawab, bersikap adil, dan mendukung orang lain untuk berhasil, untuk sukses. Kemudian mengembangkan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional, kawan-kawan, adalah kemampuan kita untuk
mengenali, memahami, dan mengelola emosi kita sendiri serta emosi orang lain. Ini mencakup domain utama, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, dan manajemen relationship atau hubungan. Cara meningkatkan kecerdasan emosional atau emotional quotient kawan-kawan, termasuk latihan merefleksi diri, mendengarkan dengan empati, berlatih kesabaran, mencari umpan balik dari orang lain, dengan mempelajari dan memahami emosi kita, serta cara kita berinteraksi dengan orang lain. Insya Allah kita dapat meningkatkan kecerdasan emosional kita secara signifikan. Kemudian rendah hatilah. Kawan-kawan, kerendahan hati adalah sikap tidak merasa lebih baik atau lebih unggul dari orang lain. Orang yang rendah hati cenderung lebih dihargai karena mereka terbuka terhadap kritik dan selalu mencari cara untuk belajar dan berkembang. Kemudian bagaimana cara menumbuhkan rasa rendah hati ini? Untuk menumbuhkan sikap atau rasa rendah hati, kita bisa mulai dengan menerima bahwa kita tidak tahu segalanya dan terbuka untuk belajar dari orang lain. Menghargai kontribusi dan pendapat orang lain juga merupakan sikap rendah hati. Selain itu kawan-kawan, selalu bersyukur atas pencapaian kita tanpa harus membanggakan diri. Kemudian bertanggung jawablah atas tindakan sendiri kawan-kawan. Bertanggung jawab atas tindakan kita berarti kita siap menerima konsekuensi dari setiap keputusan yang kita buat. Orang yang bertanggung jawab dianggap lebih matang dan dapat diandalkan. Cara bertanggung jawab terhadap diri sendiri mulailah dengan mengakui kesalahan ketika kita membuatnya dan berusaha memperbaikinya. Jangan menyalahkan orang lain atas kegagalan kita. Selesaikan tugas-tugas yang telah kita mulai dan selalu berusaha memenuhi janji yang kita buat. Kawan-kawan, menjadi orang yang disegani bukanlah hal yang mustahil dan juga tidak instan. Dibutuhkan usaha, komitmen untuk membangun karakter dan kualitas diri yang baik, memiliki integritas, menunjukkan empati, berkomunikasi dengan efektif, menghargai orang lain, menjadi pendengar yang baik, bersikap jujur, terbuka, memiliki pengetahuan dan skill. Kemudian kita memiliki atau bisa mengendalikan emosi kita, menjadi contoh dan teladan yang baik, mengembangkan kecerdasan secara emosional, memiliki sikap rendah hati dan bertanggung jawab atas tindakan kita sendiri. Ini adalah langkah-langkah penting kawan-kawan yang harus kita ambil. Dengan menerapkan langkah-langkah tadi, setidaknya kita tidak hanya akan menjadi orang yang disegani, tetapi juga akan memiliki kehidupan yang lebih bermakna, lebih berbahagia, dan hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Jadi kawan-kawan, mari kita mulai perubahan positif ini dari sekarang. Untuk menjadi orang yang disegani kawan-kawan, tidaklah mudah, tetapi juga tidaklah sulit. Tinggal jalanin aja langkah-langkah tadi kawan-kawan. Mudah-mudahan ini menjadikan kita lebih baik. Mudah-mudahan video kali ini menjadi pembelajaran buat Anda, buat saya, agar kita bisa menjadi orang lebih baik. Syukur-syukur bisa menjadi orang yang disegani di lingkungan kita, lingkungan kerja, lingkungan sekolah, di kampus, lingkungan rumah, dimanapun kita berada kawan-kawan. Sekali lagi, untuk menjadi salah satu orang yang sangat disegani, satu, menunjukkan empati, itu yang paling penting, kepedulian kita dengan orang lain, kawan-kawan. Mudah-mudahan ini menjadikan pembelajaran. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.